Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian fikih muamalah. Kita sudah masuk pembahasan untuk muamalah-muamalah kontemporer ya. Dan kita sekarang membahas seputar perbankan syariah. Untuk pembahasan kali ini kita sudah masuk penyaluran dana bank syariah dan kita akan masuk kepada penyaluran dengan akad ijarah ya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi materi ini sudah penyaluran dana bank syariah bagian yang keempat ya. Untuk mengingat kembali, penyaluran dana bank syariah itu bagi 4 skema ya. Yang pertama skema bagi hasil, ada 3, al-mudharabah, al-musarokah, mutanakisah. Jadi kalau ke bank syariah kita tentu akan dikenalkan dengan istilah-istilah ini. Yang kedua, skema jual beli, ada 3, baik al-murabahah, baik as-salam, baik al-istisna. Nah, 2 skema ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk skema ketiga yaitu sewa. Ada 2, al-ijarah, ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Dan ada satu lagi yaitu skema jasa. Skema jasa ini paling banyak ada al-wakalah, al-kafalah, al-kawalah, al-rahan, dan al-qaw. Baik, sekarang kita masuk skema ijarah. Biasanya di bank syariah atau BMT dikenal dengan pembiayaan multi jasa. Biasanya disebutnya dengan pembiayaan multi jasa. Misalnya saja kita mau umroh. Kalau kita datang ke BMT atau datang ke bank syariah mau umroh, menggunakan skema apa? Skema pembiayaan jasa. Kita mau bayar SPP, nah biasanya pakai skema pembiayaan multi jasa. Mau nikahan, untuk biaya nikah biasanya pakai pembiayaan multi jasa. Kita mau renovasi rumah, nah biasanya pakai pembiayaan multi jasa. Mau piknik jalan-jalan punya duit, itu pakai pembiayaan multi jasa. Ya, semua untuk jasa-jasa, jasa umroh, jasa SPP, jasa untuk mantenan, jasa untuk menikah lagi, oh enggak ada kalian. Baik, sekarang kita mulai dari fakta ijarah yang digunakan untuk pembiayaan ijazah. Fakta ijarah atau pembiayaan multi jasa di bank syariah. Jadi fakta ijarah yang diaplikasikan di perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan multi jasa atau istilah Arabnya adalah bai'ul manfaat. Nah, ini disebut jual beli manfaat. Nah, jual beli manfaat. Jadi mereka sebutnya seperti itu. Menurut fatwa DSN MUI, pembiayaan multijasa didefinisikan sebagai pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Jadi sekali lagi, yang disebut pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat suatu jasa. Maka manfaatnya nanti bisa umroh, bisa bayar SPP, bisa menyelenggarakan
nikahan atau mau piknik atau mau renovasi rumah itu disebut pembiayaan multijasa. Nah, prakteknya bagaimana? Jadi kalau kita datang ke bank syariah, tahapan-tahapannya seperti apa? Yang pertama, nasabah ajukan pembiayaan ke bank syariah untuk membiayai paket jasa tertentu. Nah, saya ambil studi kasus yaitu paket umroh, paket umroh. Atau, nah di sini pembiayaan SPP, bisa biaya penyelenggaraan pesta pernikahan, bisa renovasi rumah, bisa paket wisata. Nah, yang paling mudah paket umroh ya. Caranya bagaimana? Bank Syariah membeli paket jasa, misalnya travel umroh ya, kepada pihak penyedia jasa dengan harga tertentu yang disepakati secara tunai. Misalnya umroh selama 9 hari, satu paket 25 juta, maka dibeli oleh BMT atau Bank Syariah. Satu paket 25 juta, dibeli secara tunai. Kemudian Bank Syariah menjual paket jasa tersebut kepada pihak nasabah dengan harga tertentu sebagaimana yang disepakati dengan cara cicilan. Misalnya dijual secara cicilan kepada nasabah dengan harga 30 juta. 30 juta. Jadi Bank Syariah mengambil margin keuntungan, yaitu selisih antara pembelian dari perusahaan penyedia jasa atau travel umroh tadi ya, dengan dijual lagi kepada nasabah seperti murabahah ya. Ini kita beli 25 juta, silahkan bisa dikredit selama 3 tahun atau selama 1 tahun dengan harga 30 juta. Setuju enggak? Setuju. Nah, ini namanya jual beli atau pembiayaan multijasa. Makanya tadi bahasa Arabnya bai'ul manfaat. Jadi yang diperjualbelikan adalah jasa. Nah, kalau dibuat skema, nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah akan membeli secara tunai kepada penyedia jasa, yaitu apa paket jasa, kemudian dijual kepada nasabah. Nah, skemanya seperti itu. Dan nasabah kemudian bayar secara cicilan kepada Bank Syariah. Nah, bagaimana hukum dari multijasa ini? Ada beberapa analisis. Satu, analisis terhadap akad ijarah antara nasabah dengan Bank Syariah. Dua, analisis terhadap akad jual beli paket jasa antara Bank Syariah dengan penyedia jasa. Tiga, analisis terhadap akad jual beli cicilan antara Bank Syariah dan nasabah. Empat, analisis terhadap margin keuntungan yang diambil oleh Bank Syariah. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, analisis terhadap ijarah. Maka kita bisa lihat rukun ijarah ya. Ada 3. Al-Aqidani, Makhalul Aqab, dan Sigot. Dua pihak yang berakad atau Al-Aqidani, yaitu mustajir dan ajir, penerima jasa dan pemberi jasa. Siapa penerima jasanya? Nasabah, pemberi jasanya Bank Syariah. Nah, faktanya Bank Syariah itu bukan pemberi jasa yang sebenarnya. Faktanya Bank Syariah memberikan pembiayaan. Jadi Bank Syariah bukan biro jasa travel umroh. Faktanya dia hanya memberikan talangan ya, memberikan talangan, memberikan utangan lah gampangnya begitu. Oleh karena itu, dari segi analisis ini, Bank Syariah tidak sah disebut sebagai pemberi jasa. Lebih tepatnya disebut sebagai pemberi utang. Pemberi utang. Oke.
Kedua, analisis terhadap akad jual beli paket jasa. Nah, kita harus kembalikan kepada definisi jual beli. Dulu sudah pernah dijelaskan, jual beli itu apa? Al-bai'u huwa mubadalatu malin bin malin ala sabili tamliki antarodin. Jadi yang disebut jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling ridho. Nah, kita lihat tinjauan rukun jual beli paket jasa. Rukun jual beli ada 3 sama kayak tadi. Al-aqid ini makalul akad dan sigot. Nah, yang paling penting dalam jual beli itu apa? Rukun kedua, yaitu akadnya adalah barang dagangan atau al-mabi. Nah, jasa itu bukan barang dagangan. Jasa umroh, jasa piknik itu bukan barang dagangan, maka tidak sah kalau dijadikan sebagai objek akad jual beli. Oke, nomor 3. Analisis terhadap jual beli cicilan paket jasa. Jika jual beli paket jasa antara bank syariah dan perusahaan tidak sah, maka jual beli cicilan antara nasabah dengan bank syariah juga tidak sah. Akad antara nasabah dan bank syariah lebih tepat disebut akad qard atau utang piutang. Jual beli cicilan paket jasa juga tidak sah. Jadi lebih tepat disebut utang piutang atau qard, bukan jual beli. Yang keempat, analisis terhadap margin penjualan paket jasa. Jika jual beli cicilan paket jasa antara bank syariah dan nasabah termasuk akad qard, kita belajar tentang qard ya, maka margin keuntungan yang diambil oleh bank syariah termasuk kategori riba nasi'ah. Hati-hati, riba nasi'ah itu apa? Riba nasi'atu hiya az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan sebagai kompensasi dari waktu, masa menunggu pengembalian dari utang. Nah, qard itu apa? Dulu sudah kita pelajari. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan kepadamu harta misliat yang lainnya di masa yang akan datang. Nah, kesimpulannya apa? Penerapan hukum. Jika akadnya qard, maka haram hukumnya adanya margin keuntungan karena dapat dikategorikan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah az-ziyadatu fi muqabilil ajli, tambahan sebagai kompensasi masa menunggu. Kesimpulannya, margin yang diambil bank syariah terhadap paket jasa umroh itu masuk kategori riba nasi'ah, hukumnya haram. Nah, dalil-dalil riba nasi'ah, semoga mengingat, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard atau utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Dalil berikutnya, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhu min wujuhir riba. Setiap pinjaman atau qard yang menghasilkan manfaat adalah salah satu cabang daripada riba. Dalil berikutnya, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika salah seorang memberi pinjaman atau qard, janganlah kamu menerima hadiahnya. Jadi walaupun disebut hadiah itu tetap riba. Ar-riba fin nasiyah. Riba itu muncul karena masa menanti. Ala innama fin nasiyah. Ingatlah, sesungguhnya riba itu muncul karena masa menanti, yaitu tenornya semakin panjang, maka ribanya semakin besar. Itu namanya riba nasi'ah. Riba yang dikaitkan dengan waktu pengembalian. Baik, alhamdulillah untuk ijarah atau pembiayaan multi jasa selesai. Jadi mohon maaf, harus hati-hati kalau kita minta pembiayaan umroh, pembiayaan renovasi rumah, pembiayaan untuk bayar SPP anak-anak,
pembiayaan untuk biaya-biaya paket pernikahan atau biaya-biaya paket piknik itu sebenarnya masuknya kategori utang piutang atau talangan, bukan jual beli jasa. Karena dalam fikih tidak adalah jual beli jasa. Jual beli adanya barang ya. Jasa tidak masuk kategori jual beli. Jasa itu ijaroh, tadi sudah dikatakan al-ijaroh itu hiya akdun alal manfaati biiwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi jasa itu pertemuan antara manfaat dengan kompensasi. Kalau jual beli pertemuan antara barang dengan harga. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jangan menggunakan istilah jual beli jasa. Tidak ada istilah dalam fikih. Jual beli itu barang, jasa. Baik, sekarang yang paling banyak dipraktekkan itu IMBT ya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Biasanya digunakan untuk kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Itu biasanya pakai IMBT. Kita berangkat dari fakta IMBT itu apa? Praktek IMBT di bank syariah, nasabah mengajukan penyewaan ke bank syariah untuk objek sewa barang tertentu yang sudah jelas spesifikasinya. Oke. Misalnya sewa motor atau sewa mobil atau sewa rumah. Kemudian bank syariah membelikan objek barang tersebut ke penjual barang atau supplier secara kontan. Bank syariah membuat kesepakatan dengan nasabah dengan akad ijarah terhadap objek barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati dengan dibayar secara cicilan. Jadi seperti nyewa mobil misalnya selama 3 tahun, nyewa motor selama 3 tahun, tadi dibayar bulan. Namanya sewa secara cicilan. Itu masuk dain muawadot. Kalau masih ingat itu masuk kategori dain muawadot. Jadi utang terhadap sewa, utang terhadap jual beli itu boleh. Pada waktu jatuh tempo penyewaan objek barang berakhir, maka nasabah bersepakat membeli barang tersebut. Jadi ketika masa sewa terakhir pada bulan terakhir disepakati sebagai Juli, maka cicilan terakhir dianggap itu harga motor yang disepakati. Jadi harga barang yang disepakati adalah sebesar nilai cicilan di bulan terakhir ketika periode cicilan selesai. Jadi misalnya beli motor per bulan 500.000 ya cicilannya selama 3 tahun. Berarti 33 tahun itu 36 bulan ya. Nah, nanti pada bulan ke-36 kita kan bayarnya 500.000. Nah, itu langsung disepakati sebagai harga motornya. Jadi harga motor itu sebenarnya hanya 500.000. Dibayar pada bulan yang ke-36. Nah, kita beli motor harganya cuma 500.000. Itu harga motor yang termurah di dunia mungkin. Motor baru 3 tahun harganya 30.000. 500.000. Kalau mobil cicilannya misalnya 3 juta, misalnya 3 juta, nanti pada cicilan terakhir, bulan ke-36 berarti mobil harganya 3 juta. Keren nggak? Mobil harganya 3 juta. Baik, akad IMBT dikenal dengan istilah ijarah muntahiyah bitamlik. Ini sebenarnya pengarapan dari istilah leasing. Kalau di konvensionalnya namanya leasing, kalau di Jawa namanya leasing ning pinggir kali. Jadi namanya sama, tapi bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa menyewa yang berakhir dengan beli. Jadi IMBT di bank syariah tidak sama dengan ijarah dalam kitab fikih.
Kalau kita fikih hanya dua pihak, itu penyewa barang dan pemberi sewa barang. Kalau IFDT di bank syariah itu ada tiga pihak, yaitu pihak nasabah, penyewa barang, kemudian bank syariah, pemberi sewa barang, kemudian penjual barang atau supplier. Nah, skemanya, nasabah, penerima sewa mengajukan penyewaan, bank syariah tidak punya bank sewaan, maka dia membeli dulu barang yang disewakan ke supplier, kemudian dijadikan objek sewa, disewakan kepada nasabah, nasabah mengajukan penyewaan, dan berakhir dengan jual beli. Nah, hukumnya bagaimana? Kita lihat. Satu, analisis terhadap ijarah antara bank syariah dengan nasabah. Dua, analisis terhadap jual beli kontan antara bank syariah dengan jual barang. Tiga, analisis terhadap terjadinya penggabungan antara akad ijarah dengan jual beli kontan. Jadi kita lihat satu, langsung kepada rukun ijarah ya. Rukun ijarah, kita fokus pada rukun yang kedua, yaitu objek akad atau mahalul akad ya. Objek akad. Dalam ijarah, objek akad ada dua, manfaat dan upah. Syarat manfaat ada 6, ini sudah kita pelajari semua. Satu, harus mubah. Dua, manfaat harus maklum. Tiga, manfaat harus taslim, bisa diserah terimakan. Empat, manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Lima, manfaat harus mutakawam, nilai. Enam, manfaat harus bisa dinikmati penyewa. Upah syaratnya juga 6, upah harus mubah, upah harus tohir atau suci, upah harus maklum atau jelas. 4, upah harus bisa memberikan manfaat, manfaatan bihi. 5, upah harus bisa diserah terimakan atau taslim. 6, upah harus sudah menjadi milik penyewa. Ini sudah pernah kita jelaskan. Nah, akad sewa menyewa antara nasabah dengan bank itu kalau terpenuhi semuanya maka akadnya sah. Akad sewa motor, akad sewa rumah, akad sewa mobil itu hukumnya sah karena dilihat dari objek akadnya semuanya sah. Sebagaimana definisi ijarah, akdun ala manfaat iwadin, akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi pertemuan antara manfaat dengan kompensasi. Sah. Nomor 2, jual beli kontan antara bank syariah dengan supplier. Kita langsung pada objeknya. Objek dari jual beli, syaratnya ada 6. Satu, barangnya harus suci atau tohir, bukan najis. Dua, barangnya dapat dimanfaatkan atau intifa'u bihi. Tiga, barangnya itu sudah menjadi milik yang berakad atau milkiyatul akid. 4, barangnya bisa diserah terimakan atau taslim. 5, barangnya diketahui atau maklum. 6, barangnya makbul sudah dipegang oleh penjual. Nah, dilihat dari syarat-syarat makhalul akad, maka jual beli antara bank syariah dengan pihak supplier hukumnya sah. Nah, kalau berdiri sendiri-sendiri sah. Nah, masalahnya ada yang nomor 3, yaitu digabungkan. Digabungkan. Kalau terjadi penggabungan dalam akad IFDT, yaitu penggabungan antara ijarah dan jual beli kontan, maka kena larangan multi akad. La yakhillu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Tidak halal menggabungkan akad salaf, qard, bisa juga pesan dengan akad jual beli. Tidak halal pula menggabungkan dua syarat di dalam satu syarat, di dalam satu jual beli. Ini kalau dibunyikan seperti saya mau jual barang saya mau jual mobil saya dengan syarat kamu menyewa dulu selama 35 bulan. Itu namanya sartoni fi bai'in.
Dan itu tidak halal. La yahilu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Dan tidak halal pula menggabungkan dua syarat dalam jual beli. Itu tujuannya kan jual beli, tapi dengan syarat suruh nyewa dulu. Dan itu juga bisa kena dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antai ata ini fil bai'ah. Rasul melarang dua akad jual beli dalam satu jual beli. Kesimpulannya, dalam IMBT telah terjadi multi akad sehingga akadnya tidak sah atau batal. Jadi batal lebih berat daripada haram. Masya Allah, Masya Allah. Sudah selesai, Alhamdulillah. Hasilnya kok haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Jazakallah khair Ustaz Dwi Chandra atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini ya. Ini mungkin baru tahu, banyak yang baru tahu ya, ternyata saya melakukan akad-akad double gitu ya, atau multi akad selama ini ya dengan perbankan syariah yang memang katanya kan kalau mengikuti DSN gitu ya, itu diperbolehkan, tapi kembali lagi itu adalah pendapat yang secara kalau dilihat dalilnya masih dalil lemah. Itu mungkin sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya tentang multi akad beberapa pekan yang lalu. Jadi Masya Allah ini yang luar biasa ya untuk menuntun kita bagaimana untuk selalu berhati-hati nih dalam proses jual beli, dalam proses akad-akad, terutama akad-akad yang ada di perbankan gitu ya, baik itu bank syariah gitu ya, terkhususnya pada kesempatan pagi kali ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini. Jadi jika ingin ada yang ditanyakan via kolom chat, sangat diperbolehkan gitu ya. Sampaikan saja pertanyaannya. Atau jika ingin bertanya secara langsung juga boleh banget. Atau misalkan ditanya sesuai dengan case pribadi, Ustadz, ini saya pernah melakukan ini boleh atau tidak, atau bagaimana yang seharusnya gitu ya. Boleh silakan Bapak Ibu sekalian jika ingin ada yang disampaikan, ditanyakan langsung, secara langsung boleh, secara kolom chat juga boleh. Baik, sebagai pembuka mungkin tadi disampaikan di sisi akhir bahwa akadnya itu terkait IMBT juga akadnya batal ya Bapak Ibu, tidak diperbolehkan karena terjadi namanya multi akad. Nah, mungkin sedikit review, Ustadz boleh dijelaskan kembali tentang akad batal sama akad fasad dan bagaimana kemudian perbedaannya dan solusinya Ustadz terkait akad batal, apa yang harus dilakukan, terkait kalau akadnya fasad seperti apa Ustadz yang harus dilakukan. Mungkin bisa untuk review kita bagi yang sudah terlanjur gitu ya, terjerumus atau kemudian mengambil akad tersebut, apa solusinya Ustadz kira-kira terhadap akad tersebut? Baik, dulu sudah pernah kita jelaskan yang namanya akad batal itu kalau ada rukun atau syarat yang tidak dipenuhi. Itu kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, kalau dalam akad itu kemasukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam sebuah muamalah ya. Misalnya sesuatu yang diharamkan dalam muamalah itu riba ya. Riba itu muamalah yang haram. Kalau itu syarat riba dimasukkan di dalam akad, itu akadnya jadi batal. Jadi batal itu kriterianya dua. Yang pertama tadi apa? Ada unsur rukun atau syarat yang diharamkan. Ada rukun atau syarat yang kurang. Misalnya syarat jual beli itu apa? Penjual harus punya barang terlebih dahulu. Untuk jual beli biasa ya, bukan pesanan. Maka kalau penjual seperti dropshipper belum punya barang tapi sudah jualan dengan akad jual beli itu batal. Batal karena apa? Ada syarat yang tidak dipenuhi. Jadi satu aja tidak dipenuhi sudah jatuh batal. Seperti sholat ya. Syarat sholat itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Misalnya saja mau sholat sudah wudhu tiba-tiba kentut. Itu namanya hadas kecil. Kok tetap sholat ya tidak sah.
namanya batal, sholatnya batal. Mau sebagus apapun sholatnya tetap batal. Kenapa? Ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Jadi hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kemasukan akad-akad yang diharamkan. Contohnya yang diharamkan itu adalah riba. Dalam jual beli ada ribanya, dalam akad jual beli ada ribanya. Nah, itu haram. Atau di dalam jual beli multi akadnya. Nah, multi akad itu haram. Kalau dimasukkan membuat akadnya jadi batal. Nah, bagaimana menyelesaikan akad batal? Harus dipahami akadnya sampai menjadi benar. Seperti sholat. Kalau sholat itu ternyata sudah kentut, walaupun sudah bagus semua sebelum salam kentut, itu batal. Wah, kurang 1 detik aja kentut. Belum salam sudah kentut, itu batal dan harus diulangi. Dalam jual beli juga begitu. Kalau batal, supaya sah harus diulangi. Beda dengan fasad. Kalau fasad itu rukun dan syaratnya terpenuhi. Sah sebenarnya, tetapi kemasukan sifat-sifat yang bisa merusak akad. Wabil khusus merusak muktadal akad ya. Misalnya saja jual beli, muktadal akadnya itu kan memindahkan kepemilikan secara sempurna. Tetapi penjual masih memberikan ketentuan ya, memberikan ketentuan. Nanti barang kalau sudah dibeli tidak boleh dijual di eceran, misalnya kayak jual beli tabung gas kemarin ya, bukan tabung gas, jual beli gas, tapi pihak agen itu memberi syarat apa? Tidak boleh dijual di eceran. Nah itu sebenarnya jual beli yang fasad ya, jual beli yang fasad. Atau jual beli yang mengharuskan barang yang dibeli tidak boleh dijual di atas harga eceran misalnya. Harga eceran tertinggi itu termasuk fasad. Hmm. Hati-hati. Nah, cuma bedanya kalau fasad itu supaya sah, ya sifat-sifat yang sah itu dicoret. Tidak perlu mengulang akad, tidak perlu mengulang akad. Jadi itu bedanya batal dengan fasad. Jadi kalau fasad supaya sah tidak perlu mengulang akad, tapi cukup dicoret atau diabaikan. Kalau diabaikan bisa juga sudah cukup. Gitu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah ini ya, tadi contoh yang terkini gitu ya terkait tabung gas gitu ya. Bahkan sekarang udah ada ketentuannya bagi pengecer-pengecer tidak boleh gitu ya. Ada syarat gitu ya. Boleh kemudian menjual gitu ya para pengecer tapi tidak boleh di harga eceran tertinggi gitu ya, head yang sudah ditetapkan. Walaupun itu memang dari negara Ustaz. Ketentuan misalkan oh harus kemudian biar distribusi merata dan sebagai merasakan maksimal jual eceran itu batasnya di harga 15 juta 15 ribu gitu ya atau 19.000 itu walaupun dilakukan oleh negara juga tidak bisa ya Ustaz ya berarti ya. Iya, enggak boleh. Oke, siap siap akhir. Kalau Itu memang ya Bapak Ibu ya, terus terkait juga tadi akad ini akad. kalau sudah dibeli kan sudah pindah milik ya. Oh ya, sudah berpindah kepemilikan ya. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, terkait akad batal tadi ya, rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ya mau tidak mau caranya atau solusinya adalah ulangi kembali akadnya, diperbaiki sampai rukun dan syaratnya itu terpenuhi dan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Itu kalau udah kategorinya akadnya batal, Bapak Ibu. Nah, baik, selanjutnya ini udah ada yang masuk satu pertanyaan di kolom chat gitu ya dari Pak Ali Hakim ya. Kalau beli rumah lewat bank syariah yang sesuai syariah, bagaimana caranya Ustadz? Nah, kalau tadi kan ngomong tentang bank syariah nih, jual belinya di rumah lewat bank syariah, itu ternyata terjadinya multi akad. Nah, bagaimana kalau seandainya beli rumah secara syariah lewat bank syariah? Iya, eh, kemarin sudah kita bahas ya dalam pembahasan mubahah di bank syariah.
Jadi silahkan dilihat lagi, kalau ada rekamannya bisa diputar lagi. Eh, yang kita bahas itu memang kritik ya, kritik analisis terhadap akad di bank syariah. Maka kalau ingin tahu yang boleh, yang halal, semua kritikan itu dihilangkan. Kalau kritikan-kritikan itu bisa dihilangkan, insya Allah halal. Gitu. Jangan difahami, pokoknya beli rumah di bank syariah itu haram, jangan begitu. Tidak boleh itu. Jadi tujuan kita belajar bersama ini, kalau tahu larangan-larangan, bisa nggak itu dihindari? Kalau itu bisa dihindari, ya halal. Jual beli di bank syariah itu kalau bisa menghindari 4 hal, insya Allah halal. Satu, tidak ada multi akad. Supaya tidak terjadi multi akad, bank harus membeli rumah dulu, baru terjadi akad. Jadi akad itu harus setelah bank membeli rumah. Kalau pesan dan nanti wajib beli secara cicilan, namanya multi akad, itu menggabungkan akad salah dengan jual beli, itu langsung dilarang oleh Rasul. Tadi ayatnya kan la yahilu salafun wa bai'un, langsung tidak halal menggabungkan akad pesan dengan jual beli kredit, langsung haram itu. Jadi yang pertama, kalau bisa menghilangkan multi akad, caranya bagaimana? Hanya bank syariah beli dulu, berarti sebelumnya wa'ad, bukan akad. Wa'ad itu janji. Nanti kalau bank syariah sudah beli, berjanji mau membeli. Apa bedanya wa'ad dengan akad? Kalau wa'ad itu harus ada klausul. Nanti kalau bank syariah sudah membeli, sudah lihat rumahnya, boleh membeli, boleh juga tidak. Nah, namanya wa'ad itu, janji. Kalau mengikat, kalau bank syariah beli harus beli. Nah, itu namanya akad, bukan wa'ad. Jadi harus tambah klausul hakar. Kalau sudah dibeli, sudah lihat rumahnya, baru memutuskan boleh terus membeli, boleh juga membatalkan. Harus ada klausul itu, namanya wa'ad. Yang dipraktekkan di Trust SS Jogja itu begitu. Kebetulan saya kan jadi DPR ya, jadi Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi wa'ad memang ada di tanda tangan itu wa'ad, tapi ada klausul, yaitu apa? Hak khiyar ya, hak untuk meneruskan membeli atau membatalkan. Itu untuk menghilangkan multi akad. Yang kedua, tidak boleh ada denda terhadap keterlambatan cicilan. Kalau cicilan terlambat didenda, itu riba namanya. Nah, nanti cara penyelesaian gimana itu diatur lagi. Yang penting ini harus hilangkan dulu. Nomor 3, barang yang dikredit tidak boleh menjadi jaminan. Jaminan harus barang lain. Tidak boleh nanti sertifikatnya dijadikan jaminan kredit. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada asuransi syariahnya. Karena asuransi syariah itu tidak sah atau haram. Nah, kalau 4 hal ini bisa dihilangkan, insya Allah kredit di bank syariah halal, kredit rumah di bank syariah halal. Tidak ada multi akad, tidak ada denda atas cicilan, tidak menjadikan validi kredit sebagai jaminan, tidak ada asuransi syariah. Ya silahkan, go ahead. Termasuk IMBT kalau menghalalkan juga bisa. Nah, ditanya teman dari Australia, di Australia itu semuanya begitu. Terus berarti tidak bisa punya mobil, kecuali punya duit yang gede gitu. Nah, saya sarankan, bisa nggak multi akadnya itu dipotong? Kalau multi akadnya dipotong bisa. Jadi akhir opsi penyewaan, jadi akadnya tetap sewa menyewa. Pada akhir penyewaan diberi opsi. Jadi istilahnya bukan wajib beli, tapi opsi. Boleh membeli, boleh tidak. Nah, kalau akadnya itu opsional berarti tidak mengikat. Kalau tidak mengikat, insya Allah IMBT-nya halal.
Nah, itu caranya menghalalkan akad-akad di lembaga keuangan syariah. Caranya punya ilmu dulu. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, nah kita bisa kiyak-kiyu istilahnya. Kiyak-kiyu. Gitu ya, santai aja bro. Gitu ya. Baik, Insya Allah. Baik Ustaz, cukup ya berarti ya Ustaz ya. Baik, seperti itu Pak Ali Hakim ya, jawabannya Insya Allah. Jadi memang ada beberapa yang harus terpenuhi gitu ya, kalau memang pengen sesuai dengan syariah. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh perbankan syariah? Saya rasa agak sulit gitu ya sejauh ini gitu ya, karena memang akad yang sudah ditetapkan tidak seperti itu. Tapi dulu saya di Balikpapan pernah ada yang berani itu. Oh ya. Tapi zamannya BNI Syariah dulu. Oh. Salah cabang. Kalau di cabang saya, 4 hal itu bisa kita coret. Dicoret aja, jadi tetap di atas kan standarnya gitu. Apakah itu halal? Menurut Pak Ustadz dia bilang, iya saya berani menjamin halal. Oke, kita berani di cabang saya. Ya silakan gitu. Ternyata ada kepala cabang yang berani. Nggak tahu masih menjabat atau enggak. Ini tidak lama. Direktur utama BNI Syariah itu juga dipecat gara-gara itu. Hmm. Hmm. Walaupun konsultannya bukan saya, konsultannya Erwandi ya, Ustadz Erwandi. Hmm. Dia langsung diterapkan, ternyata nggak berumur panjang. Itu diterapkan, wah BNI Syariah bisa bagus itu. Hmm. Luar biasa. Luar biasa, itulah sistemnya Bisa seperti itu diterapkan, tapi ya karena eh, dianggap itu pendapat-pendapat orang radikal ya, akhirnya dihapus. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kita sekarang udah terpapar radikal pendapatnya, udah itu pendapatnya benar gitu ya, Insya Allah. Baik, kita lanjut lagi ya pertanyaan. Wah, udah mulai masuk nih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Dari PSN terlebih dahulu ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya pesan barang kepada toko A yang menawarkan barang tersebut PO, pre-order dengan akad BU Salam. Karena toko A memesan lagi ke toko B, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, salam itu boleh dengan ketentuan yang dulu sudah kita pernah bahas. Salam itu yang pertama harus barang misliar. Tidak boleh salam untuk barang kimia. Yang kedua, salam itu harus dibayar di depan. Tidak boleh DP, tidak boleh cicil, tidak boleh barang setelah sampai. Hmm. Kalau itu di, diikuti ketentuan itu, ya halal itu akad salamnya. Terus penjualnya itu nanti pesan lagi ya, bahkan itu urusan dia. Syarat salam itu penjual belum punya barang. Kalau penjual sudah punya barang, yang namanya bukan akad salam. Nah, dia nanti bisa memesan lagi, boleh aja, asal barangnya misliar, dan dia juga bayar cash di depan. Nah, itu boleh saja. Gitu ya, Allah. Baik, sekarang jazakallah khair Ustaz. Yang penting tadi ya pembayarannya di awal berarti Ustaz ya terkait BU Salam itu sendiri ya. Baik, selanjutnya, nah ini pertanyaannya hampir sama Bu Lalan dengan Pak Daryo ya, tentang hukum beli rumah secara inden. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya? Misal pembeli membayar kafling atau membeli kaflingnya terlebih dahulu, kemudian baru dibangun rumahnya. Iya, mestinya ini sudah menjadi pembahasan utama ya di Eskariman. Hmm. Jadi dulu sudah kita bahas dalam pembahasan salam dan istisna ya. Rumah itu tidak boleh dengan akad salam, tidak boleh dengan akad istisna juga tidak boleh. Itu dulu sudah kita bahas. Terus bagaimana caranya supaya halal? Kalau mau jual beli rumah, caranya harus dipisahkan dulu antara jual beli kaflingan. Jadi beli kafling dengan kredit boleh.
syaratnya kafling itu sudah menjadi miliknya pengembang, sudah menjadi miliknya. Walaupun dulu sudah kita bahas, menjadi milik itu tidak harus sudah lunas, tapi sudah dengan akad yang sah. Akad jual beli yang sah itu meminta kepemilikan, walaupun belum lunas. Itu bedanya dengan hukum positif ya. Hukum negara memang warisan Belanda. Kalau hukum warisan Belanda itu eh, berpandangan barang belum berpindah milik kalau belum lunas. Itu sebenarnya hukum dagang Belanda ya, Stadblad tahun 1843. Hukum dagang Belanda menyatakan barang yang belum lunas itu belum berpindah milik. Makanya harus sewa. Muncullah leasing tadi. Itu sebenarnya hukum Belanda itu. Kalau dalam hukum Islam, yang memindahkan kepemilikan itu adalah akad, bukan lunasnya. Jadi kalau sudah ada akad jual beli yang sah, pengembang boleh menjual secara kredit. Tapi jual beli kredit terhadap kafling. Terus membangun rumahnya, itu harus dengan akad ijarah. Tidak boleh dengan istisna, harus ijarah. Apa bedanya istisna dengan ijarah? Dulu juga sudah kita jelaskan. Itu tergantung bahan baku dari mana. Kalau bahan baku dari orang yang mau membuatkan, namanya ijarah. Kayak kita datang ke penjahit, disebut ijarah itu kalau kita bawa kain, kemudian kita berikan kepada penjahit, langsung ditentukan ongkos jahit baju bentuk segini itu berapa? 100.000 misalnya. Nah, namanya ijarah. Kalau istisna, kalau kita datang penjahit nggak bawa kain, semua kain disediakan dan dibuat penjahit, namanya jual beli istisna. Nah, yang harus dipraktekkan di dalam perumahan atau properti dipisahkan akad jual beli kafling dan tidak boleh diikatkan dengan ijarahnya tadi. Kalau diikatkan kena multi akad. Jadi jual beli kafling selesai, nanti membangunnya silakan pakai kontraktor sini boleh, pakai kontraktor lain silahkan. Kalau setuju pakai kontraktor kami, maka harus ditentukan berapa biaya membangun, jasa membangun harus fix. Sedangkan bahan baku itu harus dari yang membangunkan. Boleh dengan juga titip untuk membelikan material boleh. Juga boleh dengan fee untuk membelikan material juga boleh. Atau dibelikan sendiri boleh. Jadi material itu boleh, harganya bisa naik turun. Tapi kalau ujroh itu harus fix. Jadi harus dipisahkan antara ujroh untuk pengembang, nanti untuk biaya material harus sendiri, terus nanti biaya tukang juga sendiri. Harus jelas itu. Itu ya, Allah Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya dari Pak Sugi ya, mungkin ada pertanyaan satu lagi nih dari teman-teman di GSP ya tentang COD. Ya misalkan Pak Bosi gitu ya, beli baju ke Kang Agam. Nah, takutnya jangan-jangan yang dikirim bukan baju nih, kain kafan gitu kan. Jadi dicek dulu gitu. Apakah itu boleh Ustaz? COD itu dicek dulu barangnya Ustaz. Jadi itu boleh asal akadnya ketika kopi darat ya. Berarti sebelumnya itu wa'ad dulu, jangan akad. Setelah barang sampai, yang disebut akad, itu kalau kita baru memutuskan setelah melihat barang, kemudian memutuskan, ya saya mau beli. Yang disebut wa'ad berarti kalau sudah melihat barang boleh terus beli, boleh juga membatalkan. Kalau sudah melihat barang harus beli, namanya ketika online sudah akad. Nah, nanti bisa kena kalik bil kalik yang dilarang tadi. Istilahnya ada hak khiyar. Hak khiyar itu boleh meneruskan beli, boleh membatalkan. Nah, itu COD yang boleh itu seperti itu ya. Allah.
Siap. Jadi diperbolehkan ya untuk kemudian kalau COD itu dilihat dulu barangnya, tapi itu dengan cara memang belum akad gitu ya. Kalau cocok ya tinggal dibeli, kalau nggak cocok ya tinggal dibalikan. Siap, jazakallah khair Ustaz. Nah, sekarang mungkin lanjut pertanyaan secara langsung dari orang terkaya di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, Pak Sugi. Silakan dibuka mute-nya. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Pak Sugi. Boleh dibesarkan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Selamat pagi Pak Ustadz. Saya mau minta ini penjelasan. Misalkan gini ya Pak ya. Misalkan ada teman datang tiba-tiba dia mau minta tolong ke kita. Dia nggak bisa meneruskan misalkan kredit rumah atau kendaraan gitu Pak. Tapi kita kan udah tahu ribanya itu ya Pak ya kalau kita teruskan over kredit misalnya. Itu gimana caranya ya agar kita bisa apa namanya membantu teman kita tapi kita nggak terkena ribanya, gimana caranya itu Pak Ustadz? Iya, memang di dalam Islam tidak ada istilah over kreditnya, nggak ada istilah over kredit. Jadi kalau mau menyelesaikan ya eh, akad antara temannya dengan bank itu harus selesai dulu, harus selesai. Baru kalau sudah selesai boleh dijual, boleh dijual. Nah, yang agak repot caranya menyelesaikan bagaimana gitu. Nah, dia boleh utang untuk menyelesaikan mungkin boleh utang kemana dia apa dia bisa berutang kemudian diselesaikan. Kalau sudah putus artinya sudah sah menjadi miliknya, milik temannya, baru boleh dijual secara kredit. Kalau itu nggak bisa maka nggak ada istilah for kredit. Kalau mau nolong ya diutangi untuk menyelesaikan, diutangi untuk menyelesaikan, terus nanti dibeli. Tapi tidak boleh diikat, tidak boleh diikat. Saya mau ngutangi, tapi syaratnya nanti setelah dilunasi ke bank, nanti harus saya beli secara kredit dengan harga. Nah itu tidak boleh, terjadi multi akad. Jadi harus diputus. Kalau mau nolong, tolong aja. Udah kurang berapa, yang penting dilunasi pokoknya saja. Ribanya jangan. Kalau kita mau nolong, tidak boleh plus ribanya ya, nggak boleh. Harus ditentukan ini kurang berapa bulan, pokoknya saja berapa. Misalnya per bulan pokoknya 1 juta, masih kurang 12 bulan. Sudah, berarti 12 juta. Oke, saya ngutangi 12 juta saja bisa. Sehingga nanti barang bisa keluar, bisa menjadi miliknya maksudnya. Kalau sudah sah menjadi miliknya, baru dibeli secara kredit. Nah, tadi utangnya bisa menjadi uang muka juga boleh. Tapi syaratnya tidak mengikat itu. Nanti kalau sudah dilunasi ya nanti saya lihat dulu lah. Saya kalau setuju ya saya beli, kalau enggak ya nanti harus dicicil itu utangnya dibayar ke saya. Kalau nanti saya cocok ya itu dianggap uang muka dan nanti saya tinggal melanjutkan utangnya. Caranya begitu kalau mau syar'i seperti itu. Nah, titik kritisnya tadi tidak mengikat antara memberikan utangan dengan keharusan jual beli. Nanti kena multi akad. Gitu ya, Allah Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini dan juga materi yang sudah disampaikan. Ini paling pertanyaan terakhir ya dari kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dari Pak Arjuna mengenai jual beli secara kredit terkait barang jaminan ya Ustadz. Terus apa solusinya agar si pembeli bisa membeli barang bila dia tidak punya jaminan Ustadz? Solusinya ya dengan penjaminan. Jaminan itu kan muncul karena orang tidak percaya Ya. kepada kreditor, nggak percaya. Jadi kalau nggak percaya boleh dengan jaminan. Kalau nggak punya jaminan barang lain,
Ya, dengan penjaminan. Penjaminan harus mendatangkan orang yang kaya yang mau menjamin. Dia tanda tangan kalau nanti ada apa-apa nggak bisa melunasi, dia yang harus melunasi. Hmm. Penjaminan. Itu yang diberikan syariah seperti itu ya. Wah. Baik Ustaz, jazakallah khair ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan pagi kali ini dan tentunya jazakallah khairan kasir atas ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro PhD pada kesempatan pagi kali ini dan juga sesi diskusi tanya jawab yang alhamdulillah ini membuka mata kita, membuka pikiran kita untuk kemudian selalu berhati-hati dalam muamalah gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak ke dalam riba di dalam nauzubillah min dzalik. Jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ibu ya. Guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga Allah berikan kemuliaan dan juga Allah berikan kesehatan selalu keluarganya, beliau dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesehatan hingga kemudian kita bisa menuntut ilmu kembali di kajian Jumat pagi di pekan-pekannya akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sebagai closing statement boleh disampaikan kira-kira kajian pada kesempatan pagi ini. Baik, alhamdulillah untuk penyaluran dana bank syariah yang keempat sudah selesai. Masih ada satu lagi, yaitu jasa ya. Jadi akad sewa, yang terakhir jasa, malah banyak sekali ya. Tapi karena kita memang keseharian kita terlibat dengan bank, supaya hati-hati kita harus tahu hukum-hukumnya. Dan kalau sudah disimpulkan haram-haram berarti terus nggak boleh sama sekali berhubungan dengan bank. Tadi asal kita tahu kiyak-kiyuknya, yang haram-haram tadi bisa dihilangkan atau diganti dengan yang lain, ya silahkan. Berhubungan dengan bank syariah masih boleh. Termasuk dengan bank konvensional ya juga masih boleh, asal hal-hal yang diharamkan bisa kita hilangkan. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu kajian kita pada Jumat pagi kali ini telah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan pahala jariah untuk guru kita. Senantiasa Allah berikan kesehatan selalu. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agam dan kawan-kawan yang sudah open cam, Pak Sugi, teman-teman GSP, teman-teman Aula. Syukran Ustaz.